Ayo menjadi orang tua yang hebat dengan mengetahui potensi anak sejak dini. Kenapa kita harus mengetahui potensi anak sejak dini? Agar kita mudah mengarahkan mereka sesuai dengan bakat. Untuk mengarahkan bakat mereka harus kita tes dengan cara metode Stephen. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat Bangkalan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari mengenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah asah, kita tidak salah asuh, kita tidak salah mengantarkan mereka untuk sukses. Kenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah mengasah dan tidak salah mengasuh. Temukan karpet merah mereka, jadilah orang tua yang hebat. Karena dengan metode Stephen ini nanti bisa dipakai dalam hal pendidikan, bisa dipakai dalam hal kesehatan, bisa dipakai dalam hal profesi, bisa juga dipakai dalam hal pasutri, dan juga bisa dipakai dalam segalanya. Karena mengenal Stephen berarti kita mengenal diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini menindaklanjuti dari hasil praktek gitu ya dengan tim Stephen Bangkalan yang dengan ilmu itu dan alat itu justru kita banyak mengerti dan memahami tentang karakteristik seseorang, karakteristik anak dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga nanti kita bisa mempelajari tentang bagaimana kita membangun sebuah hubungan antara keluarga, antar anak, pendidikan anak dan macamnya. Itu justru juga disediakan dalam ilmu Stephen ini. Dan untuk lebih lanjut kita langsung sapa dulu yang mempunyai Stephen Bangkalan. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dinda, ini kan banyak pemirsa yang penasaran, Dindaku. Kemarin itu juga ada lagi ya salah satu netizen yang ini justru saya yang diserang. Mestinya Kanda jangan menyela menyela penjelasannya Dinda Kholifi biar lebih jelas. Karena memang ini saya sengaja itu sebetulnya untuk adanya forum sekarang. Makanya sekarang akan saya kasih kesempatan seluas-luasnya untuk menjelaskan tentang masalah ini. Dinda, kan ini banyak orang dari pertemuan kemarin itu kan kita sempat membahas sedikit tentang persoalan kelebihan dari teori Stephen ini. Coba dong jelaskan secara umum saja, Dindaku, tentang masalah teori Stephen secara umum, Dinda. Jangan terlalu detail-detail, nanti detailnya berlanjut lagi, Dindaku. Silakan, Dindaku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Liman barusan, bahwa kehadiran kami di Kabupaten Bangkalan membawa Stephen ini adalah untuk membantu masyarakat Kabupaten Bangkalan, pada khususnya umumnya masyarakat Madura. Yang notabene katanya mau ke Provinsi Madura. Makanya nanti yang ngurus Provinsi Madura ini disesuaikan dengan mesin kecerdasannya. Mesin kecerdasan yang sesuai gitu ya. Sesuai, mereka yang bakat jadi leader, seorang feeling, bakat menjadi seorang negarawan, petani dan seterusnya itu. Nah, baik, sesuai dengan apa yang disampaikan saya kemarin, bahwa kita ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kelebihan itu belum kita maksimalkan. Sejatinya manusia ini tidak ada yang bodoh. Hanya salah mengasah, mengasuh, mengantarkan anak-anak kita saja. Oh, artinya ini lebih jelas ya, lebih jelasnya. Allah menciptakan manusia ini sebetulnya ini saya ingatnya ada di biasanya takwim gitu. Bukan. Tapi itu memang Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan memang. Itu maksudnya ya. Jadi kita ini sebetulnya mempunyai kelebihan masing-masing, tapi kita banyak yang tidak mengerti dan tidak mengetahui, tidak menyadari sendiri gitu, Pak Olivia. Iya.
Gimana? Nah, oleh karenanya diskusi kali ini nanti saya kira tidak cukup kali ini saja. Kita bedah, kita preteli sampai ke semua level. Kalau kemudian mau bicara tentang pendidikan, mari pendidikan yang model seperti apa? Karena dengan Stephen ini kita bisa kita membawa ke arah ekonomi juga, bisnis, profesi, termasuk hubungan keluarga atau yang dikatakan dengan pasutri, Stephen couple istilahnya kalau dalam istilah kami. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, Stephen ini penemunya orang Madura. Ini perlu kita bangga bahwa orang-orang Madura ini sungguh brilian, harus kita banggakan. Dan konsep ini sudah dipakai oleh dunia. Kenapa baru ini kita mempublikasikan? Sebenarnya ini sudah puluhan tahun. Sebetulnya. Malaysia ini sudah memakai sudah lama sekali. Anak di Malaysia yang mau masuk ke tingkatan sekolah mulai dari bawah sampai ke tingkat perguruan tinggi itu memang sudah melakukan tes seperti ini, sehingga enak mengklasifikasi cara mendidik mereka seperti apa. Karena memang kita punya cara yang berbeda ya antara Indonesia dengan Malaysia ini. Nanti saya jelaskan satu persatu antara kelebihan belahan 5 belahan otak ini. Sebentar, Mas Kholifi. Mas Kholifi ini sebetulnya yang satu-satunya orang Bangkalan yang mempunyai sertifikat ya. Satu-satunya, tidak ada duanya ya. Belum ada duanya ya. Se-Madura apa se-Bangkalan? Madura, Jawa Timur, kami dan Malang. Oh, berarti hanya 2 di Jawa Timur, Mas Kholifi dan ada teman di Malang yang mempunyai sertifikat Stephen. Ya, Stephen. Ini buktinya ya? Ya. Ini pemirsa. Buktinya pemirsa. Artinya ini bukan kaleng-kaleng pemirsaku. Ini artinya secara ilmiah dipertanggungjawabkan dan Mas Kholifi sudah diberi amanah oleh yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan Stephen ini sudah mendapatkan sertifikasi. Gitu. Jadi tidak setiap orang bisa menjalankan ini ya Mas Kholifi ya. Betul. Dan di sini kita istilah piagam permanen, boleh bergabung. Pada awalnya saya belum permanen. Belum permanen karena banyak hal lah. Tapi sekarang sudah permanen. Sudah permanen. Ini pemirsa. Permanen. Untuk mengarah permanen kita butuh proses yang panjang, mulai dari kapasitas juga modal seperti ya. Kapasitas yang penting. Kalau kapasitasnya nggak bisa apa-apa, dan yang itu apa? Yang ini apa? Ini sebenarnya kami punya banyak seperti ini, cuma ini apa? Piagam penghargaan. Ini kami piagam penghargaan waktu kami terima di Malaysia. Oh Malaysia. Pernah ke Malaysia. Walaupun ini yang bikin adalah orang Madura, penemunya Pak Poniman gitu ya, Farid Poniman. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Promotor Stephen dengan penjualan terbaik kedua tahun 2019. Oh ini ya. Ini jadi nomor 2. Nomor satunya orang Indonesia juga. Oh ternyata karena beliau disupport oleh Gubernur Aceh. Nomor satunya orang Aceh. Di Bangkalan nggak disupport ya? Disupport lah. Disupport. Oke, itu pemirsa. Ketika bicara kapasitas dan juga kapabilitas dari seorang Kholifi yang mempunyai yang sebagai ketua cabang Stephen Bangkalan gitu ya. Cabang permanen. Cabang permanen Madura Raya. Sehingga bagi masyarakat Bangkalan dan juga Madura secara umum yang ingin menggunakan layanan Stephen ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik anak-anaknya atau para sekolah-sekolah yang ingin menggunakan metode untuk mengetahui masing-masing siswa barunya, apakah termasuk kelompok karakter yang bagaimana dan yang bagaimana, itu nanti kita siap untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena kalau bicara masalah kapasitas dan kapabilitas tentang kelegalitasannya, ini sekarang sedang dipegang oleh Dinda Kholifi ini. Oke, Mas Kholifi, Stephen ini sebetulnya kan bisa untuk mengetahui kecenderungan istilah kerennya tuh mesin kecerdasan. Ya. Mesin kecerdasan. Ini bisa mendeteksi mesin kecerdasan setiap manusia.
Dan setiap manusia itu kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kholifi itu sebetulnya sama-sama bagus gitu kan. Cuma ada kecenderungan masing-masing itu kemana. Itu sebetulnya kecenderungan mesin kecerdasan manusia itu sebetulnya ada berapa sih? Kalau dalam kategori ringkasnya Mas Kholifi? Nah, kalau istilah 4 sehat 5 sempurna. Oh, 5 sempurna. Iya. Jadi ada mesin kecerdasan MK istilahnya itu 5. Tidak ada mesin kecerdasan 6. Nah, berikut saya jelaskan terkait dengan yang 5 ini. Kalau kemudian kita mengarahkan anak-anak kita sudah mengetahui hal ini, enak sekali. Seperti saya pribadi, saya keluarga dan anak Saram ini luar biasa. Mohon maaf. 5 mesin kecerdasan. Boleh Pak Aliman menghadap ke sana? Oh, boleh. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Kalau kita istilahkan sisi jari kita ini, saya istilahkan seperti ini ya. Nah, otak kiri kita ini. Otak kiri kita ini. Otak kiri bawah. Karena otak kita ini ada 5. Ya. Ada kiri bawah, ada yang disebut dengan limbik kiri, atau ini memorinya lebih Kiri. ya, memorinya lebih banyak. Sehingga apabila kita mengetahui kelebihan anak kita pada posisi otak kiri, ini sebenarnya orang yang hafidhah. Kuat. Ingatannya sangat kuat. Itu Kalau lebih kiri kemudian ya. anak kita juara dalam hal apapun, ini jangan kemudian kita diiming-imingi dengan janji, tapi dia butuh bukti. Juara kelas langsung kasih apresiasi. Itu caranya ya? Caranya untuk melejitkan prestasinya dia. Jangan kemudian nanti aja ya, nanti saya belikan ini enggak. Itu keliru. Cara pendidikan semacam itu kalau kalau yang dominasi adalah mesin kecerdasannya ada yang di kiri bawah ini, yang tadi itu. Itu makanya dia harus dibuktikan dengan sebuah prestasi itu ya. Prestasinya dia diapresiasi secara cepat. Karena pemikiran dia lompatannya bukan jangka panjang tapi jangka pendek. Prestasi hari ini, beri hadiah hari ini. Ini otak kiri apa? Barusan? Ya, yang disebut dengan sinsing ya. Oh, sinsing. Stephen ini kepanjangan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Oh ya. Ini yang sensing. Yang sensing, yang disebut Sensing. dengan otak kiri. Sensing. Bawah. Dalam Bahasa psikolognya adalah limbik kiri. Limbik kiri. Oke, kan 5 tadi kan? Ya. Terus selanjutnya yang ini kan hafalnya kuat dan macamnya kan? Ya. Dan perlu diapresiasi. Saya tambahkan, orang-orang seperti ini kalau misal Bapak Ibu ingin mengarahkan anak ke jurusan jadi ekonom atau menjadi seorang ekonom, menjadi seorang dokter, ini cocok. Ini cocok. Sensing ini. Pokoknya otak kiri ini cocok. Nah, ada merek keberuntungan, ada warna yang kemudian miliknya dia. Dia warnanya cerah, seperti tulisan Sangkasan ini. Cerah. Jadi kalau kalau itu dia senang dengan yang cerah-cerah. Dia senang dengan yang cerah-cerah. Misal kamarnya dicat dengan warna yang cerah, merah. Kemudian kalau mau mengkombinasikan kamar, kombinasikanlah dengan golongan darah. Misal kalau golongan darahnya A, berarti ini golongan otak kanan kiri atas. Dia cenderung yang agak gelap, hitam, abu-abu, ungu juga seperti itu. Nah, kalau yang golongan darahnya feeling, hijau seperti ini golongan warnanya leadership, seperti itu. Nah, sekarang bicara masalah yang sensing dulu. Yang sensing itu kan kita bicara 5. Sensing ini adalah tadi itu yang dijelaskan adalah ada kekuatan hafalannya keluar dan segala macamnya, dan perlu untuk diapresiasi ketika ada prestasi gitu kan. Itu cara untuk bagaimana mendidik anak. Iya. Memberikan prestasi, menguatkan prestasi, dan memberikan apresiasi secara cepat, mengungkit potensi gitu ya. Membongkar potensinya. Mengangkat potensinya, itu seperti itu caranya. Itu yang sensing. Yang kedua Stephen thinking, yang thinking benar. Nah, kalau thinking dalam bahasa psikolognya kan neurtek kiri.
neortek. Ada Neortek. istilah neortek kanan, ada neortek kiri. Nah, kalau yang thinking ini manusia analis. Otak kanan atas, otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Otak kiri atas itu Otak kiri thinking. atas. Namanya thinking. Ada thinking introvert dan ada thinking extrovert. Extrovert. Nah, thinking ini memang tergolong manusia yang pemikir, manusia yang Analis. manusia gedung. Kenapa saya sebut manusia gedung? Dia kalau disuruh berdebat pasti hebat. Kalau dikasih tugas, tugas-tugas, dia pasti menyelesaikan secara cepat. Itu pekerjaannya thinking. Thinking gitu ya. Nah, kemudian Tipologinya thinking semacam itu. memang dia responnya ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, dia akan merespon dengan secara cepat dan logika. Manusia logika itu adalah manusia thinking. Analis. Analis. Logik gitu ya. Nah, kedua ini antara thinking dan Sensing. otak kiri bawah dan otak kiri atas, ini adalah sama-sama otak kiri yang kemudian Namanya kategorinya sama-sama otak kiri gitu sama kan. otak kiri. Yang membedakan adalah yang di bawah dengan yang di atas, antara sensing dan thinking. Perbedaan antara sensing dan thinking tadi itu, kalau thinkingnya kan analis gitu. Kalau sensing ini sebetulnya kuat dalam hafalan dan segala macamnya gitu Jangan kemudian diberi janji, tapi bukti dia. Bukti ya, sama berarti ya. Istilah- Karena sama-sama kiri ini kan. Prabahasa, saya ini butuh sarapan, bukan harapan. Oh gitu. Biar cepat merasa kenyang gitu. Dan arah mereknya miliknya thinking ini ya, istilah keberuntungan dan dia lihat aja, buktikan kepada anak-anak yang seneng pakai warna hitam seperti yang saya pakai, sengaja saya pakai warna hitam, kemudian yang agak gelap-gelap, memang kesenangannya cenderung Di thinking ini ya, thinking. Jadi thinking, sensing ini sama-sama otak kiri, cuma ini otak kiri bawah dan yang thinking otak kiri atas. Limbik apa tadi itu? Antara limbik kiri, Limbik kiri limbik kanan, dan limbik kanan. neortek kiri, neortek kanan. Neortek kiri, neortek kanan itu istilah-istilah tentang perotakan. Oke, itu thinking. Ini kedua, terus ketiga. Nah, rekomendasi untuk perkuliahan nanti juga. Oh nanti, Ya. gini, urusan masalah itu nanti kan masing-masing rekomendasinya. Kalau thinking ini bagaimana, kalau sensing bagaimana, seharusnya kalau urusan ke anak sekolah itu nanti, biar juga masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail ini juga bisa nanti menghubungi kami di sini untuk bagaimana lebih detail dan lebih sempurna lagi memahami dan juga bisa mempraktikkan. Dan mudah-mudahan juga mau merasakan manfaatnya secara langsung kan gitu. Yang keempat, yang ketiga, otak kanan atas. neortek atas ya. Neortek kanan. Neortek kanan. Iya. Jadi dia adalah kita sebut dengan intuiting. Intuiting. Istilah dalam SMA dulu, kita harus berintuisi, improvisasi, berpuisi. Dia manusia imajinasi, manusia langit kalau kita. Ya, intuitif. Jadi kalau ya. dia berangan-angan, mengarang, mencipta, itu kerjanya dia. Seniman berarti dia. Seniman bisa, sama halnya dengan otak kanan bawah juga seniman juga. Seniman di intuiting itu lebih, tapi ini lebih ya, kan di atas ya. Dalam organisasi istilahnya ada istilah konseptor dan ada istilah eksekutor. Nah, dua orang ini kalau kemudian bergabung, ini akan menjadi luar biasa. Nah, konseptor ini Insting. intuiting ini. Oh, intuiting. Konseptor ini adalah intuiting. Oh ya. Pastinya orang-orang Ya. seperti teman-teman di kancah media ini yang akan abadi, nyaman dan layak lah. Itu adalah manusia-manusia Intuiting. Jadi intuiting ini pencipta gitu ya. Pencipta. Pencipta lagu, pencipta seni, pencipta ini dan macamnya gitu ya. Angan-angannya tinggi. Jadi berkarya. Karena dalam istilah jualannya itu adalah jualan kata. Jualan karya. Jualan karya, Intuiting. jualan kata. Intuiting karya. Intuiting. Intuising. Kalau yang thinking yang kita tadi itu. lewati tadi itu istilah Jualan. Istilah kemistrinya adalah tahta. Ya. Oke, pemirsa, ini intuiting kita sudah tahu ya tentang masalah yang ketiga. Yang keempat, Stephen.
Feeling. Ya, betul sekali. Feeling. Jadi feeling ini setelah kita tahu yang di paling bawah adalah sensing, thinking, intuitif dan feeling. Nah, yang feeling adalah otak kanan bawah. Otak kanan bawah. Atau yang kita sebut dengan limbik kanan. Limbik kanan. Kalau atas neortik namanya apa? Neortek. Neortek. Ada neortek kiri, ada neortek Otak kanan, limbik kiri, limbik kanan. limbik kanan. Saya mulai hafal. Saya mulai hafal. Ya, karena Feeling. memang kemarin kita sudah mengetahui hasil tesnya Pak Alman adalah seorang feeling. Saya feeling. Dan Saya feeling feeling. ketika disuguhkan pada konsep tulisan dia mau untuk membaca menulis, tapi ketika diskusi berdialog mendengarkan ini langsung masuk Langsung masuk, gitu. Itulah cara belajarnya seorang feeling. Seorang feeling. Jadi makanya saya sudah mulai hafal barusan tentang bahwa di sini ada limbik kiri, limbik kanan, nortek kanan, nortek kiri, gitu kan? Jadi ada dua istilah yang berbeda antara otak kiri, otak kanan. Kalau bawah itu istilahnya limbik, kalau yang atas istilahnya nortek. Ini kan mulai lancar ini. Ini salah satu kelebihan dari feeling, gitu ya, feeling. Itu menurut saya. Jadi belajarnya harus banyak dengan mendengar gitu. Seperti itu. Artinya akan banyak lebih detail ketika pemirsa nanti berkonsultasi secara langsung ke sini atau kepada tim Stephen di Bangkalan untuk mengetahui bagaimana kalau dalam urusan pendidikannya ini harus bagaimana dan caranya bagaimana agar tidak salah arah gitu ya, tidak salah arah, tidak salah bimbing, agar potensi ini betul-betul bisa maksimal betul maksimal berperan dan keluar dari setiap orang yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai mesin kecerdasan itu, gitu pemirsaku. Itu yang keempat. Iya, saya tambahkan Ah. yang otak kanan ini. Oh, yang otak